Jadi mata benih atau bagian yang runcing ada di bawah seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita siapkan tadi. Kali ini kita akan berjalan-jalan mengunjungi hidroponik Dampit, tepatnya di rumahnya Pak Suas. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembibitan, membuat benih, penyemaian, mulai dari panen sampai penjualan sampai hasilnya nanti kita akan kupas di rumahnya Pak Suas. Boleh? Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya Pak Suas ya? Silakan masuk, Pak. Si Pak. Monggo, Pak. Wah, masih berantakan ini, Pak, tempatnya, Pak. Gimana, Pak? Kami dari Karya Salsa Channel, Pak, mau mengupas tentang hidroponik, tentang cabai, bagaimana cara mulai penyemaian, pembibitan, terus bibitnya nanti hasilnya dijual di mana, terus bagaimana cara semuanya kita nanti akan kupas. Boleh, monggo. Ya. Monggo silakan. Terima kasih, Pak. Tapi tempatnya masih berantakan Ya. gini, Pak. Ini. Namanya juga memanfaatkan lahan sempit, kita buat jadi duit gitu ya. Yuk. Bisa aja. Monggo, silakan. Ini sambil disambi ya supaya Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan lahan sempit jadi duit. Waduh, penasaran caranya nih. Di tangan ajaib Bapak Suas, sebuah kebun sempit depan rumah bisa menjadi lahan rupiah. Oke, langsung saja simak bagaimana penjelasan Bapak Suas tentang penanaman mulai dari awal tentang hidroponik. Langsung saja kita simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pemirsa, kali ini kita akan belajar bagaimana menyemai cabai apa, Mas? Cabai import hias. Cabai impor hias di rumahnya Bapak Suas bersama Bapak Suas. Oke, bagaimana Pak caranya? Ya, ini kita bikin tutorial sederhana aja ya. Pertama-tama kita sampaikan dulu bahwa ini kita memulai penanaman cabai hias impor dengan memakai sistem hidroponik, sistem sumbu atau wick system. Jadi pertama langsung aja kita mulai. Kita perlu menyiapkan beberapa perlengkapan yang perlu kita penuhi. Yang utama adalah rock wool. Rock wool ini adalah sebagai media kita untuk menyemai. Selain rock wool, kita ada juga nutrisi AB mix khusus semai dulu. Jadi pada masa penyemaian kita menyiapkan dulu nutrisi AB mix semai. Baiklah, langsung aja kita mulai cara penyemaian dengan cara hidroponik sistem sumbu ini. Beberapa perlengkapan yang harus kita siapkan. Sini kita yang utama adalah rock wool. Rock wool ini adalah media untuk penyemaian. Jadi benih yang akan kita semai nanti medianya dia akan tumbuh pada rock wool ini. Yang kedua kita siapkan nampan plastik. Ya, nampan plastik ini sebagai tempat nanti penempatan rock wool yang sudah kita berikan benih pada saat penyemaian. Terus yang selanjutnya kita siapkan juga nutrisi. Jadi ini adalah nutrisi AB mix semai. Jadi karena ini pada masa pertumbuhan penyemaian, jadi kita harus menyiapkan nutrisi AB mix semai atau vegetatif. Jadi ini yang perlu kita siapkan.
langsung aja kita mulai. Jadi untuk takaran AB mix semai yang kita gunakan, kita menggunakan kepekatan atau campuran AB mix 5 mili per 1 liter air. Jadi pertama kita masukkan AB mix A 5 mili atau 1 sendok teh ke dalam 1 liter air. liter air ya. Ini sudah 1 liter ini. Iya, betul. Jadi kita masukkan 1 sendok teh atau 5 mili AB mix A dan 5 mili AB mix B. Nah, ini kita masukkan ke dalam air 1 liter, air bersih 1 liter yang tentunya airnya sudah kita pastikan air bersih ya. Jadi baik dari kondisi kebersihannya sudah kita pastikan memang betul-betul bersih. Setelah itu kita aduk air 1 liter tadi. Nah, setelah sudah tercampur dengan air 1 liter, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan penyemaian melalui media rockwool tadi. Kita ambil benih yang sudah kita siapkan. Nah, ini kita lubangi rockwool yang sudah kita siapkan tadi dengan tusuk gigi. Jadi rockwool yang sudah kita siapkan kita lubangi dengan tusuk gigi seperti ini. Nah, seperti ini sampai dengan kondisi terlubangi sebagai media untuk memasukkan benih yang sudah kita siapkan. Nah, ini rockwool sudah kita lubangi dengan tusuk gigi. Kita masukkan benih yang sudah kita siapkan tadi ke dalam tiap lubang yang sudah ada di tiap-tiap rockwool tadi. Dengan memasukkan bisa dengan jari seperti ini atau lebih mudahnya kita dengan pinset. Jadi seperti ini kita masukkan dengan pinset dengan mata benih atau bagian yang runcing ada di bawah. Jadi mata benih atau bagian yang runcing ada di bawah seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini, satu-satu. Wis, cukup. Selanjutnya air yang sudah kita kasih nutrisi tadi, yang 1 liter tadi yang sudah kita berikan nutrisi AB mix semai tadi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam botol. Jadi untuk mempermudah kita penyiraman terhadap rockwool yang sudah kita beri benih tadi ya. Jadi kita pakai alat sederhana aja. Ini biasa yang buat nyemprot burung. Ya, ini kita masukkan ke dalam botol airnya, air yang sudah dicampur nutrisi. Langsung aja kita semprot pada rockwool yang sudah kita siapkan dengan benih tadi. Seperti ini. Nah, ini kita tidak perlu menyiramnya dengan sangat basah, tidak perlu. Cukup agak sedikit lembab aja kepada rockwoolnya. Basah dikit-dikit. Yang terpenting kondisi benihnya sudah masuk ke dalam rockwool dan dipastikan tersiram dengan nutrisi yang sudah kita siapkan. Sudah? Loh. Selanjutnya setelah kita pastikan sudah benih masuk ke dalam rockwool dan sudah kita berikan nutrisi dengan kondisi seperti ini, benih yang sudah masuk dalam nampan ini kita masukkan ke dalam plastik hitam. Kita masukkan ke dalam plastik hitam seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita simpan di tempat yang lembab dan jauh dari gangguan apapun supaya kondisinya tetap aman. Benih yang sudah kita masukkan ke dalam nampan tadi. Terus Pak, ini seumpama plastik ini warnanya putih gimana?
sebenarnya plastik ini fungsinya hanya untuk menjaga kelembapan. Jadi supaya kelembapannya maksimum ya. Jadi maksimal bisa kondisi lembab terjaga untuk merangsang supaya benih yang sudah kita masukkan ke dalam rockwool tadi bisa tumbuh cepat menjadi kecambah ya istilahnya. Gitu ya? Bisa menjadi kecambah. Berarti harus hitam ya Pak, warnanya harus nutup lah. Pokoknya harus gelap. Harus gelap. Iya, harus gelap. Oke, sekarang kita lihat hasilnya yang sudah menjadi kecambah setelah kita masukkan ke dalam plastik warna hitam setelah beberapa hari. Kira berapa hari Pak? Buka jadi cambah? Tergantung dari jenis tanaman yang kita semai, Pak. Jadi kalau yang kita semai memang jenis tumbuhnya cepat, ya mungkin satu hari atau satu malam. Satu hari satu malam sudah bisa berkecambah. Atau kalau yang memang benihnya lambat untuk tumbuh, bisa sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi ini toleransinya sampai dengan 14 hari, Pak. Tidak usah khawatir ya. 14 hari tidak tumbuh berarti mati. Ada masalah dengan benihnya. Ya. Oke, kita lihat yang sudah tumbuh. Oke, Pak. Ini yang sudah kita siapkan, yang kondisi sudah tumbuh. Ini saya buka dalam beberapa hari, ternyata sudah ada beberapa yang sudah keluar tumbuh seperti ini. Nah, kalau sudah kondisi sudah tumbuh seperti ini langsung kita kenalkan dengan sinar matahari. Langsung kita kenalkan dengan sinar matahari. Nah, jadi nanti tidak usah ditutup lagi. Ini langsung kita kenalkan dengan sinar matahari seperti ini. Nah, kita kenalkan dengan sinar matahari seperti ini. Nah, karena ini kondisinya juga masih bayi ya istilahnya. Jadi tanaman ini masih sangat rentan dengan sinar matahari langsung. Jadi cukup 2 atau 3 jam aja kita taruh di tempat yang teduh kembali. Jadi dengan kondisi seperti ini kita taruh di tempat yang teduh setelah kita kenalkan dengan sinar matahari. Jadi 2 sampai 3 jam saja. Oke, jadi setelah kita tadi tunjukkan yang sudah kita kenalkan dengan sinar matahari yang sudah tumbuh. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya. Setelah usia antara 1 sampai 2 minggu, nah ini nanti akan keluar daun 4 pada posisi seperti ini. Akan keluar daun 4. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita tunggu sampai dengan daun 4 daun seperti ini. Nah, kita biarkan, kita kenalkan terus setiap hari dengan sinar matahari sampai benar-benar tumbuh dengan sehat. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, kita sudah siap untuk dipindahkan ke media botol. Jadi, kalau sudah seperti ini, kita sudah siapkan botol yang sudah kita siapkan untuk memindahkan semaian yang sudah berdaun 4 ini. Baiklah, tadi untuk selanjutnya setelah kita pastikan betul-betul sehat benih yang sudah semai dan sudah tumbuh dengan daun 4 tadi, selanjutnya kita pindahkan ke dalam botol seperti ini. Nah, jadi ini karena memang sistemnya sistem wick ya, atau sistem sumbu. Jadi tiap-tiap benih yang sudah tumbuh tadi kita masukkan ke dalam cup seperti ini, yang sebelumnya sudah diberikan kain flanel sebagai sarana untuk masuknya akar ke dalam nutrisi seperti ini. Setelah sudah kita pindahkan ke botol-botol yang sudah kita siapkan, selanjutnya tanaman yang sudah masuk ke dalam media botol dengan sistem sumbu ini kita
taruh di tempat-tempat yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, seperti yang bisa sahabat lihat di samping. Nah, ini adalah yang sudah usia yang sudah lebih dari 1 bulan di kondisi seperti ini. Terus ini ada berapa jenis Pak di sini kira-kira yang Bapak tanam? Saya di sini saya fokuskan untuk tanaman-tanaman cabai ornamen, jadi tanaman-tanaman cabai hias. Cabai hias. Ya, jadi di sini memang kita lebih fokus ke tanaman cabai hias. Kalau kita ingat-ingat di sini ada berapa jenis ya? Kurang lebihnya ada sekitar 40 jenis tanaman ada di sini. Oh, gitu ya. Ya. Terus setelah nanti ini tumbuh dewasa Pak, agak besar ya. Setelah pembuahan. Nah, setelah pembuahan, apakah nutrisinya sama atau berubah Pak? Iya, pertanyaan yang sangat bagus itu Pak Tris. Jadi setelah kondisi seperti ini, kondisi sudah dalam kondisi dalam botol, ini dia akan melalui proses selanjutnya adalah dia akan berbunga. Jadi setelah kondisi antara 1 bulan sampai dengan 6 minggu sampai dengan 2 bulan, tanaman akan keluar bunga. Pada saat tanaman sudah keluar bunga, kita sudah tidak perlu lagi memberikan nutrisi abemik yang semai tadi. Jadi nutrisi abemik vegetatif sudah kita ganti dengan generatif. Artinya itu dengan dari masa pertumbuhan ke masa pembuahan. Jadi masa bunga dan pembuahan, Pak. Jadi bisa kita tunjukkan seperti ini. Jadi nutrisi yang sudah kita rubah dari proses penyemaian tadi, masa pertumbuhan, ini sudah kita ganti dengan proses pembuahan. Jadi nutrisinya sudah kita ganti dengan nutrisi abemik buah. Jadi seperti ini. Di nutrisi vegetatif yang otomatis sudah mencukupi dari kebutuhan tanaman itu untuk berbuah. Terus takarannya banding berapa Pak untuk yang buah, untuk yang pembuahan? Kalau tadi kan kita dalam 1 liter air kita kasih 1 sendok teh untuk nutrisi A dan 1 sendok teh untuk nutrisi B. Ya. Kalau untuk pembuahannya gimana Pak? Kalau untuk generatif kita tetap di kepekatan 5 mili per 1 liter tadi ya. Dengan kita naikkan ppm-nya, artinya dari usia per 2 minggunya kita naikkan 2 mili Pak. Jadi per 2 minggunya kita naikkan dari 5 mili menjadi 7 mili, 9 mili, naik terus per 2 minggu kita naikkan 2 mili. Gitu ya, ya Pak? betul sekali. Seperti itu. Terus ini benihnya Bapak membuat sendiri dari hasil panen-panennya sendiri, apa Bapak beli? Jadi begini, benih yang kita semai tadi adalah hasil dari tanaman kita yang sudah berbuah seperti ini Pak. Oh ya, yang sudah berbuah seperti ini. Jadi tanaman-tanaman yang tadi sudah kita semai dengan melalui proses vegetatif, terus ke proses generatif, ya itu akhirnya yang sudah berbuah seperti ini akan kita jadikan untuk benih selanjutnya. Betul sekali Pak. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan memanfaatkan lahan sempit, lahan yang sangat terbatas, kita masih bisa memanfaatkan berkebun dan bertanam dengan media hidroponik sistem sumbu seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, karena dengan pemanfaatan lahan seperti ini dan pemanfaatan plastik bekas yang sudah kita terapkan di sini menjadi inspirasi untuk rekan-rekan sekalian. Baiklah, terima kasih Pak Suas atas penjelasannya. Bapak. Untuk teman-teman yang berminat untuk berhidroponik bersama kami di Hidroponik Dampit, Bapak nanti bisa pesen, saudara-saudara bisa pesen bibit,
dari Pak Suwas yang kita sudah kemas menjadi sebuah satu kemasan, yaitu ada nutrisi, ada bibit, ada tutorial, ada penjelasan dan sebagainya. Di situ nanti kita berikan satu buku yang menjelaskan tentang tutorial bagaimana berhidroponik di Dampit ini. Baik teman-teman, yang berminat bisa menghubungi nomor WA di bawah ini atau di judul kami, bisa langsung menghubungi Bapak Suwas di Dampit, bisa melalui pasar online yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.